Halo semuanya, kami kelompok KKM 306 Politeknik Keuangan Negara STAN akan menjelaskan tentang seluk-beluk kewajiban perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Tapi sebelumnya, kami perkenalan diri dulu ya. Munculnya PP 46 dan PP 23 sebagai sarana bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sini akan dibahas tentang bagaimana latar belakang, sejarah singkat, serta perbedaan di antara dua peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk usaha mikro, kecil, dan menengah karena peraturan tersebut ditujukan kepada wajib pajak dengan omset kurang dari 4,8 miliar per tahunnya. Peraturan pemerintah ini dibuat sebagai sarana untuk kepastian dan kemudahan perpajakan untuk UMKM yang saat itu sedang marak-maraknya berkembang. Sebagai gambarannya, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2013 adalah sebanyak 57.895.721 unit dengan tingkat pertumbuhannya pada tahun 2013 sebesar 2,41%. Serta kontribusi UMKM terhadap PDB dalam rentang waktu 2009 sampai 2013 adalah sebesar 57,6% per tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,7%. Selanjutnya, PP 46 tahun 2013 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Hal ini karena banyaknya pro dan kontra yang menyertai PP 46 tersebut. Hal itu disebabkan karena aspek keadilan, di mana PP 46 tidak memperhitungkan apakah WP memiliki laba atau rugi. Dengan kata lain, selama wajib pajak masih memiliki omset, maka wajib pajak wajib membayar PPh terkait PP 46 tersebut. Pergantian peraturan tersebut menghasilkan beberapa perbedaan, di antaranya tarif. Tarif pada PP 46 adalah 1%, sedangkan pada PP 23 adalah 0,5%. Akibat dari penurunan tarif tersebut adalah negara kehilangan penerimaan 1-1,5 triliun akibat penyesuaian tarif baru tersebut. Perbedaan berikutnya antara PP 46 dan PP 23 adalah pada PP 46, wajib pajak yang belum beroperasi secara komersial dikecualikan pengenaannya. Sedangkan pada PP 23, bagi WP badan yang berbentuk CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang melakukan jasa sejenis terkait pekerjaan bebas dan WP badan yang menggunakan fasilitas PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31A dikecualikan pengenaannya. Perbedaan berikutnya antara kedua peraturan tersebut adalah pada PP 46 diatur bahwa bagi WP yang melakukan kegiatan usaha dengan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, menetap maupun tidak, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, bagi WP tersebut dikecualikan pengenaannya. Sedangkan pada PP 23, bagi wajib pajak yang memilih tarif PPh pasal 17 ayat 1 atau tarif progresif 17 ayat 2 Undang-Undang PPh serta fasilitas pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, padanya dikecualikan pengenaannya. Perbedaan yang terakhir antara kedua peraturan tersebut adalah pada PP 46 tidak diatur batasan waktu penggunaan ketentuan PPh pada peraturan tersebut, sedangkan pada PP 23 diatur batasan penggunaannya, yaitu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 3 tahun untuk wajib pajak badan PT, dan 4 tahun untuk wajib pajak badan. Lalu, apa sih definisi dari UMKM itu? Nah, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan maupun badan usaha dengan memenuhi kriteria tertentu. Nah, berdasarkan pembagian kriterianya, UMKM dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama UMKM mikro, kedua UMKM kecil, dan yang ketiga UMKM menengah. Untuk UMKM mikro memiliki kriteria di mana asetnya tidak lebih dari 50 juta dan omsetnya tidak lebih dari 300 juta per tahunnya. Sedangkan untuk UMKM kecil memiliki kriteria di mana asetnya lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dan omsetnya lebih dari 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Sedangkan untuk UMKM menengah memiliki kriteria di mana asetnya lebih dari 500 juta, tidak lebih dari 10 miliar rupiah, dan omsetnya lebih dari 2,5 miliar, tidak lebih dari 50 miliar rupiah per tahunnya.
Untuk pengenaan tarif atas kegiatan UMKM dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama berdasarkan PP 23 sebesar 0,5%, yang kedua berdasarkan pasal 31E Undang-Undang PPH sebesar 50% kali tarif umum, dan yang ketiga berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH yaitu sebesar tarif umum. Nah, untuk penggunaan PP 23 tahun 2015 dapat digunakan oleh WP dengan syarat peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun dengan mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Namun ada beberapa WP yang dikecualikan dari penggunaan fasilitas PP 23 ini. Yang pertama, WP yang memilih dikenai PPh pasal 17 atau PPh pasal 31E. Yang kedua, WP badan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, WP badan yang mendapat fasilitas PPh 31A atau PP 94 tahun 2010 dan WP bentuk usaha tetap. Berikut contoh ilustrasi berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu mitra, di mana terdapat kedai kopi Paul yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Abanjaya yang memiliki omset per hari sekitar Rp700.000. Maka dapat dihitung bahwa omset per tahun dari kedai kopi Paul adalah senilai Rp255.500.000, di mana total aset yang dimilikinya adalah kurang dari Rp30 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa kedai kopi Paul merupakan UMKM jenis mikro. Besarnya tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018. Tarifnya adalah 0,5% dan dikalikan peredaran bruto bulanan. Untuk wajib pajak badan, peredaran bruto adalah jumlah omset pusat dan juga cabangnya. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi berkeluarga, peredaran bruto adalah omset suami dan juga istri. Peredaran bruto adalah penghasilan yang diterima sebelum dikurangi oleh biaya-biaya dan juga jenis potongan lainnya. Terdapat beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk ke dalam peredaran bruto, yaitu sebagai berikut. Ketentuan PP 23 ini bersifat opsional, artinya WP sendiri dapat memilih untuk mengikuti tarif PPh final yang di dalam PP 23 ini yaitu sebesar 0,5% ataupun bisa juga menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, tata cara penghitungan pajak. Pelaku UMKM yang memilih menggunakan pasal 17 wajib melakukan pembukuan, dan apabila peredaran brutonya tidak melebihi 50 miliar dalam setahun, maka akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan contoh penghitungan pajak dengan menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH. Di sini dapat kita lihat perhitungannya. Langkah pertama, kita harus menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, yaitu dengan menggunakan proporsi. Dan di langkah kedua, kita akan menentukan PPh terutang berdasarkan jumlah penghasilan pajak yang memperoleh fasilitas dan juga yang tidak memperoleh fasilitas. Contoh soal yang kedua yaitu menghitung pajak dengan menggunakan tarif dalam PP 23 yaitu 0,5%. Dalam soal diketahui bahwa peredaran brutonya adalah 250 juta, dengan demikian dapat kita hitung PPh terutangnya. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan. Penyetoran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dapat disetor sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan yang kedua, PPh dapat dipotong atau dipungut dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. UMKM juga wajib melaporkan pajaknya dengan mengisi SPT masa dan melaporkannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Laporan juga dapat dilakukan secara online melalui laman website resmi Ditjen Pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendaftaran NPWP dan sanksinya bila lalai. Jadi, NPWP pribadi adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk orang perorangan. Jadi, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, UMKM harus memiliki terlebih dahulu NPWP sebagai kartu identitas resmi untuk transaksi perpajakan seperti hitung, setor, dan lapor pajak pribadi, dan bukan untuk tujuan transaksi perpajakan badan usaha.
Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat membuat NPWP pribadi bagi wirausaha. Yang pertama, fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi paspor atau kartu izin tinggal bagi WNA. Lalu surat keterangan usaha atau SKU yang minimal dikeluarkan oleh lurah atau bukti tagihan listrik. Dan yang ketiga adalah surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai 6000 untuk menjelaskan bahwa wajib pajak benar-benar memiliki usaha atau merupakan pekerja bebas. Setelah persyaratan di atas terpenuhi, kita bisa mengajukan pembuatan NPWP untuk wajib pajak pribadi, baik secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui website secara online. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mendaftarkan NPWP melalui KPP. Yang pertama, siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi, lalu datang ke KPP terdekat dari alamat pada KTP. Bila alamat domisili sekarang berbeda dengan KTP, Anda diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari kelurahan. Lalu, isi formulir pengajuan NPWP dan serahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran, lalu Anda akan menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Yang kedua, kita akan membahas tentang langkah membuat NPWP pribadi secara online. Yang pertama, buka halaman irek.pajak.go.id, lalu pilih menu daftar yang ada pada bagian bawah, lalu masukkan alamat email yang masih aktif agar verifikasi bisa dilakukan, lalu buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email, lalu lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan adalah benar. Lalu, setelah pengisian data diri selesai, kita buka email dan klik verifikasi. Lalu masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Ikuti langkah-langkah pengisian dengan teliti dan pastikan bahwa data yang dilampirkan adalah benar supaya pengajuan ini tidak ditolak. Setelah pengisian formulir selesai, sistem akan merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang telah Anda buat. Lalu klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Selanjutnya, klik kirim pengajuan dan tunggu beberapa hari untuk mendapatkan konfirmasi apakah pengajuan Anda ditolak atau diterima. Konfirmasi tersebut akan dikirim melalui email. Bila status pengajuan sukses, NPWP akan dikirim melalui pos ke alamat yang telah terlampir. Selanjutnya, denda bagi yang tidak memiliki NPWP. Jadi, bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftar atau memiliki NPWP atau menyalahgunakan sehingga merugikan negara, akan dipidana paling lama 6 tahun penjara dan didenda paling banyak 4 kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. Dan wajib pajak dengan penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21, jika tidak memiliki identitas pajak ini, maka akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Sedangkan untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, kenaikan tarif yang berlaku adalah sebesar 100%. Sebagai membayar pajak, tentunya kita ingin mengetahui kemana sih uang pajak yang kita bayarkan. Uang pajak merupakan bagian dari pendapatan dalam APBN yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Pendapatan negara kemudian digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat dialokasikan ke berbagai program pemerintah, misalnya di bidang kesehatan, misalnya program prevalensi stunting, eliminasi malaria, prevalensi tuberkulosis, serta program Kartu Indonesia Sehat. Di bidang infrastruktur, misalnya program pembangunan jalan, pembangunan bandara baru, pembangunan jembatan, dan pembangunan rel kereta api. Dan di bidang pendidikan, misalnya program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, pembangunan sekolah, dan beasiswa bidik misi. Untuk lebih lengkap seputar APBN, kita dapat langsung mengunjungi website Kementerian Keuangan di kemenkeu.go.id.